Selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Umat Tuhan yang berada di daerah misi Papua Barat ataupun tempat lainnya yang terjangkau dengan tayangan ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, Allah itu baik. Dia telah memimpin kita di sepanjang 6 hari sehingga pada hari Sabat ini kita dapat beribadah bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Allah memberkati kita untuk menikmati hari Sabat. Setiap Sabat yang kita jalani di dalam kehidupan ini, kita lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, KKR Harapan di balik COVID-19 telah selesai. Dan ada jiwa-jiwa yang indah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya surga sedang bersukacita atas penyelamatan jiwa-jiwa. Pada akhir kegiatan KKR, saya percaya bahwa kita semua telah mendapatkan jawaban tentang bagaimana caranya memperoleh harapan di tengah krisis virus COVID-19 yang sementara menyebar di seantero dunia ini. Setiap malam pembahasan firman Tuhan telah melengkapi, menguatkan, dan membuka mata rohani kita untuk melihat jawaban atas situasi ini. Tadi malam kita telah mempelajari bahwa badai pasti berlalu. Allah telah mempersiapkan satu tempat untuk kita hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Saya berpikir bahwa kesimpulan yang telah dibuat pada tadi malam adalah kesimpulan dari seri kebaktian kebangunan rohani yang sudah harus diakhiri tadi malam. Tetapi masih diberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan pembahasan kita pada hari Sabat ini. Kita hidup dalam satu dunia yang baru. Tidak ada sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Tidak ada perpisahan. Tidak ada duka cita. Tidak ada perasaan-perasaan tidak enak lainnya yang datang menghimpit di dalam kehidupan kita. Pertanyaan di sini adalah, apakah kegiatan kita pada waktu kita berada di dalam dunia baru, di mana segala situasi yang lama ini telah tiada? Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat di dalam dunia baru. Contoh diantaranya adalah kita membangun rumah dan mendiaminya. Kita berkebun, menanam, dan kita menuai. Kemudian kita mengunjungi dunia-dunia yang tidak jatuh di dalam dosa. Pindah dari satu planet ke planet yang lain. Kemudian kita beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Datang menyembah Dia. Dan kita juga mempelajari misteri salib Kristus. Misteri pengorbanan Yesus untuk masa kekekalan. Untuk itu, pada hari Sabat ini, izinkan saya membawa kita dalam satu angan. Bahwa kita sementara berada di dalam kerajaan surga. Kemudian kita mempelajari misteri salib Kristus. Misteri pengorbanan Yesus untuk masa kekekalan. Ayat tema kita pada hari Sabat ini terambil dari Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Yesus Kristus, yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Konteks daripada ayat tema kita ini berbicara tentang urutan peristiwa-peristiwa. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Kemudian hasil dari pekerjaan ke-12 muridnya ini, setiap orang percaya kepada Yesus ini dihadapkan kepada takut terhadap pembunuhan tubuh. Tapi Yesus katakan, jangan kamu takut terhadap Dia yang membunuh tubuh, tetapi kamu takut terhadap Dia
yang membunuh jiwa dan tubuh dalam api neraka. Yesus berbicara jauh ke depan bahwa kehidupan manusia di atas dunia ini haruslah dibuat satu keputusan. Keputusan untuk keselamatan. Dengan keputusan untuk keselamatan inilah kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita berada dalam situasi dunia di mana virus COVID-19 ini merajalela dari satu orang ke orang yang lain. Dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dari satu negara ke negara yang lain. Sampai hampir memenuhi seantero dunia ini. Dan banyak orang takut bahwa virus COVID-19 ini akan menyerang tubuh. Walaupun juga akan merenggut nyawa. Tetapi saudara sekalian, pada malam kedua, kita telah pelajari bahwa ada satu virus yang mengancam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Dan tidak pernah manusia sanggup untuk memperoleh vaksin yang terbaik untuk mengatasi virus tersebut. Virus itu adalah virus dosa. Nabi Yeremia dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-9 berbicara tentang indikasi daripada virus tersebut. Mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati. Virus dosa tidak menyerang kulit, tidak menyerang pernapasan, tidak menyerang organ-organ tubuh lainnya, tetapi menyerang langsung ke titik pusat pengambilan keputusan. Titik pusat pengambilan keputusan adalah hati, di mana ada dua kuasa datang untuk merebut tahta itu. Virus dosa masuk menguasai titik pusat pengambilan keputusan yang membuat sehingga manusia salah di dalam pembuatan keputusan dalam mengikuti akan firman Tuhan. Begitu licik. Bukan hanya licik, tetapi sesudah licik hati itu membatu. Inilah virus dosa itu. Nabi Yesaya juga berbicara di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bagian yang kedua, sesudah mana virus dosa ini menduduki titik inti dari pusat kehidupan kita, maka kehidupan kita ini akan berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kita tercerai dari Tuhan, mencari jalan sendiri. Kita memiliki paham membenarkan diri atau self-righteous. Virus dosa telah menguasai kehidupan manusia. Sehingga manusia menganggap benar walaupun salah di hadapan Allah. Kemudian kita pindah ke perjanjian baru. Rasul terbesar yang bernama Paulus berbicara tentang akibat daripada virus dosa ini. Menuliskan dalam Roma 5 ayat 7. Aku manusia, Roma 7 ayat 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia celaka. Apakah jalan keluar untuk mengatasi virus dosa ini? Para ilmuwan, para medis, sementara mempelajari, mencari vaksin yang terbaik supaya dapat menjawab tantangan daripada virus COVID-19. Namun untuk menjawab tantangan atau jalan keluar dari virus dosa, apakah vaksinnya? Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, virus dosa yang merajalela mulai dari kejatuhan manusia, merenggut begitu banyak nyawa, terus berlangsung di sepanjang kehidupan manusia. Dari satu generasi ke generasi yang lain, sampai kepada kita yang ada pada generasi akhir zaman ini, mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Paulus katakan, aku manusia celaka, siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang bisa membuat aku keluar dari virus dosa ini? Kemudian Paulus menjawab dalam ayat 25 Roma 7. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah vaksin terbaik untuk melenyapkan virus dosa dari kehidupan kita. Tidak ada vaksin-vaksin lainnya yang dapat manusia gunakan untuk bisa keluar dari virus dosa ini. Selanjutnya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara sekalian, pada waktu kita berada di dalam kerajaan surga, di dalam dunia yang baru, maka kita terus mempelajari. Kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang salib Yesus. Berbicara tentang salib Yesus, kita bicara tentang rencana keselamatan, kita bicara tentang penjelmaan Yesus Kristus, kita bicara tentang penderitaan Yesus Kristus, kita bicara tentang kematian Yesus Kristus, kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang tertulis di dalam Alkitab tidak mampu dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas. Dan hamba Allah, Nyonya White mengatakan bahwa itu akan menjadi pelajaran yang dipelajari sepanjang sejarah kehidupan manusia, sepanjang masa kekekalan. Untuk itu saya ingin mengajak kita, anggap saja kita berada di dalam kerajaan surga dan kita mempelajari misteri daripada salib itu sehingga kita bisa mengerti siapa sesungguhnya kita, dari mana kita, bagaimana kita, dan kemana kita di atas dunia ini. Yesus adalah jalan keluar terbaik untuk vaksin dosa. Yesus memikul beban dosa. Yesus memikul kondisi yang memalukan dari dosa. Yesus memikul tuduhan yang besar terhadap dosa. Yesus memikul tebusan akibat dari dosa. Yesus telah memberikan pengampunan, rahmat, dan kasih karunia Allah bagi manusia. Dalam situasi itu, maka kasih karunia Allah adalah mujizat bagi kita. Kasih karunia Allah itu kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia Allah itu kita tidak bisa memperolehnya. Yesus mati dalam keadaan penderitaan, kepedihan yang sangat dalam, yang tidak dapat digambarkan oleh pikiran Bapaknya. Sungguh luar biasa. Misteri karya keselamatan yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Di mana Yesus datang mewujudkan semuanya bagi kita. Dalam kondisi tidak berdaya, Yesus tidak menolak kita. Tetapi dia adalah anak domba Allah yang mengangkat dosa seisi dunia ini. Pada sahabat ini, mari kita lihat dua bagian cerita salib yang dituliskan dalam tulisan Roh Nubuat, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, dan yang dituliskan di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Minggu. Hari Jumat adalah hari penyaliban. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan tentang salib
yang akan kita pelajari dan kita mengerti pada waktu kita berada di dalam kerajaan surga. Misteri penyaliban Yesus dari tulisan Roh Nubuat, Ellen G. White dalam Alfa dan Omega, jilid yang kelima, jilid yang kelima, halaman 404, halaman 404, bukan 440, 4040, halaman 404 mengatakan, di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semua. Kejahatan saya, kejahatan saudara, dengki saya, dengki saudara, sina saya, sina saudara, dan dosa-dosa saya, dosa-dosa saudara, dosa kita sekalian ada di atas Yesus. Kejahatan kita semua. Ia disebut seorang pelanggar, agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Jadi, pada hari Jumat itu, pada waktu Yesus disalibkan, maka dia angkat dosa-dosa kita, kesalahan setiap keturunan Adam, yang menjadi beban berat di dalam hatinya. Ungkapan tentang beban berat ini kita tidak dapat mengerti dengan baik kecuali kita duduk di samping dia dan kita tanyakan kepada dia, Yesus, engkau tertekan pada waktu engkau tergantung di kayu salib, maka dia akan menceritakan. Disitulah engkau akan pahami dengan baik dan katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, dan terima kasih Yesus. Buku yang sama, bagian yang kedua mengatakan bahwa murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Saudara lihat, pada waktu dosa kita ditanggungkan kepada Yesus, maka Allah sekarang melihat Yesus bukanlah sebagai bagian dari keharmonisan surga, tetapi sikap Allah terhadap dosa yang mengerikan itu menciptakan suasana yang tidak menyenangkan di dalam hati anaknya, Yesus Kristus. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan terhadap sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Bagian yang ketiga, misteri penderitaan Yesus disalib. Selama masa hidupnya, Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang sudah jatuh. Keselamatan bagi orang yang paling berdosa merupakan tema. Saudaraku, di mana saja Anda berada, apapun dosamu, apapun beratnya dosamu, bagaimanapun keadaannya, itu adalah tema utama Yesus Kristus. Yesus yang akan datang untuk mengangkat beban dosamu dan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat ini engkau tidak akan mengerti dengan baik, tetapi pada waktu kedatangan Tuhan, bila mana engkau berada di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Dia, Dia akan memberikan keterangan yang jelas dari hari ke hari, dari tahun ke tahun sampai masa kekekalan. Engkau akan mengerti dengan pasti betapa besarnya kasih Allah untuk keselamatan hidupmu. Bagian yang keempat, buku yang sama. Tetapi sekarang dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Saudara lihat, beban dosa kita ditangguhkan kepada Dia. Wajah Allah terhadap kejahatan itu
membuat dia merasa tidak aman. Kemudian sekarang, beratnya kesalahan yang mengerikan yang ada pada Yesus itu membuat dia tidak dapat melihat wajah Bapa yang memberikan ketenangan. Wajah Bapa yang memberikan kedamaian. Dan dosa itu membuat dia tidak merasakan pendamaian dari hubungan yang harmonis antara dia dengan Bapanya di surga. Yang kelima, pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besar kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmanianya hampir tidak terasa lagi. Saudara lihat pada bagian terakhir dari tulisan Roh Nubuat ini. Sekarang kalau tadi dia ditimpakan kesalahan kita, kemudian Allah Bapa melihat kejahatan dengan murkanya, dampak itu kena kepada dia. Kemudian kegentaran hatinya terhadap Allah Bapa oleh karena hubungan yang damai itu mulai diambil daripadanya. Kemudian sekarang pencabutan wajah ilahi dari juru selamat saat kesengsaraan ini begitu menusuk hati Yesus. Dan inilah suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sesungguhnya oleh manusia. Sangatlah besar kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmanianya hampir tidak terasa lagi. Cambuk daripada Bapanya ini sekarang diangkat daripadanya dan dia merasa tidak berdaya dalam kondisi seperti itu. Kemudian kita pindah kepada tulisan Roh Nubuat lainnya. Dalam Kerinduan Segala Zaman, jilidnya yang kedua, halaman 392 mengatakan, doa Kristus bagi musuh-musuhnya meliputi seluruh dunia. Doa itu menerima setiap orang berdosa yang pernah hidup dan harus hidup sejak awal dunia sampai akhir masa. Inilah Yesus. Yesus yang datang untuk menjawab virus dosa. Dia rela terpisah dengan Bapanya di surga. Dia rela kedamaian yang dinikmati itu hilang daripadanya. Dia rela kehilangan wajah kemuliaan Bapanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh jaminan keselamatan. Selanjutnya dikatakan, di atas semuanya tertanggunglah kesalahan penyaliban Anak Allah. Kepada semua orang, keampunan ditawarkan dengan bebas. Barang siapa mau, boleh mendapat damai dengan Allah dan mewarisi hidup yang kekal. Saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan tunggu untuk mempelajari misteri salib pada waktu kita nanti berada di dalam kerajaan surga. Walaupun ada pengetahuan panjang yang harus kita pelajari. Yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah kita pelajari tentang besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tentang besarnya rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Tentang besarnya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sampai pada mempelajari, tetapi kita harus membuat respons. Respons kepada Allah untuk berada di dalam kasih karunia-Nya, berada di dalam kasih-Nya, berada di dalam ketenangan dan kedamaian-Nya. Karena di dalam Dia, jaminan keselamatan itu dapat kita peroleh. Bagi anak-anak Tuhan yang telah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, banyak selamat oleh karena Anda berada di dalam kasih karunia Tuhan. Anda berada dalam ikatan kasih dengan Allah. Anda berada di dalam jaminan keselamatan yang Allah berikan kepadamu. Dan engkau akan mengerti misteri daripada salib ini pada waktu masuk di dalam kerajaan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bagian yang berikut, misteri daripada salib ini. Setan dengan penggodanya yang ganas memedikan hati Yesus. Jadi, setan menggunakan banyak agen-agen
untuk membuat Yesus ini pedih dan tidak sanggup memikul beban dosa ini sehingga bisa meninggalkannya dan jaminan keselamatan itu tidak dapat diperoleh manusia. Bagian yang kedua, juru selamat tidak dapat melihat melalui pintu kubur. Harapan tidak menunjukkan kepadanya tentang keluarnya dari kubur sebagai seorang pemenang atau mengatakan kepadanya tentang penerimaan Bapa akan pengorbanan itu. Nah, saudara, ini bagian lain yang merupakan misteri dalam kehidupan kita. Pada waktu Yesus memikul beban dosa itu, dan saat-saat kematiannya sudah dekat, Yesus tidak dapat melihat lewat pintu kubur itu. Apa yang dimaksud di sini? Artinya bahwa tidak ada jaminan untuk dia bangkit. Oleh karena tekanan daripada dosa ini membuat dia seakan-akan tidak ada harapan untuk keluar dari kubur. Kalau saya tidak keluar dari kubur, bagaimana hidup yang kekal ini bisa nyata dalam kehidupan setiap orang percaya? Ya. Yang di atas dunia ini sebelum menjalani penyaliban katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun sudah mati. Namun pada waktu dia tergantung di kayu salib, beban dosa manusia yang dipikulnya ini melampaui segala kekuatan kemanusiaan. Dia mulai melihat, apakah saya ini bisa keluar dari kubur? Kalau saya tidak bisa keluar dari kubur, bagaimana dengan hidup kekal manusia ini? Dan kalau saya tidak bisa keluar dari kubur, inilah perpisahan yang kekal dengan Bapa yang ada di surga. Pikiran yang berkecamuk di dalam jiwanya, yang sedang mengangkat beban dosa yang besar ini, terus menjalani penderitaan itu. Bagian yang keempat, Kristus merasakan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh orang berdosa bila kemurahan tidak lagi memohon untuk umat manusia yang bersalah. Saudaraku, ini yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kita harus memikul beban dosa kita supaya kita dapat memperoleh jaminan keselamatan. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa ke atasnya sebagai pengganti manusia, itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya sangat pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Murka Allah terhadap dosa itu yang membuat dia merasa cawan yang diminumnya itu sangat pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Bila kita mempelajari tulisan Roh Nubuat, bila kita mempelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum mengerti dengan sempurna misteri salib Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi ada jaminan Tuhan yang pasti, percaya maka engkau akan diselamatkan. Pada waktu kita diselamatkan nanti, sebagaimana saya katakan berulang kali tadi, bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan Yesus. Setiap orang ada waktu untuk bersama-sama dengan dia. Bercerita tentang misteri daripada salib ini. Dan Yesus akan membukakan bagian demi bagian. Kita pahami dari waktu ke waktu. Dan akhirnya kita katakan, Allah sungguh adil, sungguh benar, sungguh baik. Kasih karuniamu sungguh luar biasa bagi hidupmu. Pada waktu Yesus tergantung di kayu salib pada hari Jumat, yang disebut Jumat Agung itu, situasi saat itu begitu buruk baginya. Tetapi situasi pada saat itu adalah waktu yang terbaik bagi saudara dan saya. Itulah derita yang terbesar baginya, dan di atas salib itu tidak ada konsep baginya bahwa dia akan dibangkitkan, itu belum pasti. Walaupun Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu dikatakan sebelum berada di salib. Tetapi pada waktu berada di salib, sangat berbeda
situasinya. Setan dengan penggodaan yang ganas memedikan tentang penerimaan Bapa akan pengorbanan itu. Ia akan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh orang berdosa bila kemurahan Allah tidak ada di dalam kehidupan manusia. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa kepadanya, ke atasnya, sebagai pengganti manusia. Itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya itu sangat pahit dan menghancurkan. Dan inilah kasih karunia Allah. Ini adalah cerita tentang kasih karunia Allah. Ini adalah cerita tentang rahmat Allah. Ini adalah cerita tentang kasih juru selamat melampaui pikiran manusia. Ini adalah cerita tentang Yesus yang sangat mengasihi kita, sehingga rela kehilangan hidupnya supaya seorang pun tidak binasa. Ini adalah cerita kasih Allah yang tidak dapat dimengerti, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang menutupi segala sesuatu. Kematian Yesus di kayu salib membukakan kita dari tuntutan dosa. Kematian Yesus di kayu salib melepaskan kita dari upah dosa. Kematian Yesus di kayu salib melindungi kita dari kutuk dosa. Dan semua misteri kehidupan manusia ini terbuka di hadapan Allah. Salib bukan akhir dari cerita bahwa Yesus seorang yang baik, mati syahid untuk umat manusia. Tetapi salib adalah segalanya bagi manusia. Salib adalah jawaban atas drama dalam kehidupan manusia. Dan salib akan menjadi mata pelajaran yang dipelajari manusia untuk masa kekekalan. Jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka harapan kita untuk hidup kekal hanya sebagai sebuah impian. Jika Yesus tidak keluar dari kubur dan tidak bangkit, bagaimanakah hidup kekal saudara dan saya? Jika Yesus tidak pernah menang dari kubur, bagaimanakah pengharapan kita untuk hidup yang kekal? Kristus dibangkitkan memberikan jaminan keselamatan dari kematian kekal. Kristus yang dibangkitkan memberikan jaminan kepada kita bahwa kuasa maut telah dipatahkan. Kristus dibangkitkan memberikan jaminan bahwa kematian kekal telah dipatahkan. Kristus bangkit memberikan jaminan bahwa tuntutan upah dosa telah dihapuskan. Kristus dibangkitkan menyatakan bahwa segala kuasa dan usaha setan, semua manusia tidak dapat memperoleh hidup yang kekal, telah dihancurkan. Dan saudara dan saya telah ditebus untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan, Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Jika kubur Yesus tidak kosong, maka hidup kita tidak penuh. Jikalau tubuh Yesus masih berada di dalam kubur, maka tidak ada jaminan tubuh kita keluar dari kubur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara tentang kenyataan kebangkitan daripada Yesus Kristus. 1 Korintus 15 menuliskan tentang kenyataan kebangkitan itu. Dari Alkitab yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 dan beberapa ayat-ayat lainnya. Paulus katakan bahwa ada banyak kebenaran tentang kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 berbicara tentang kebangkitan Yesus. Bahwa kebangkitan Yesus, maka ada jaminan kebangkitan. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan perubahan tubuh waktu kedatangannya. Bahwa karena kebangkitan Yesus memberikan jaminan terbebas dari penderitaan dan sakit penyakit waktu kedatangannya. Bahwa karena kebangkitan Yesus memberikan jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Saya mengambil beberapa ayat di dalam buku Injil. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka Alkitab kita. Di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Kita lihat beberapa peristiwa yang sampai 66, izinkan saya membacakannya. Keesokan harinya,
yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Inilah agaknya." Saudara sekalian, Matius 27 ayat 62 sampai 66 ada beberapa peristiwa yang memberikan sedikit gambaran kepada kita misteri daripada kebangkitan Yesus ini. Matius adalah seorang pemungut cukai. Jadi di dalam menulis Alkitab ini, bagian ini dia menulis dengan sangat detail. Di sini ada penguasa Roma, penguasa Yahudi yang memastikan bahwa tubuh Yesus harus berada di dalam kubur. Kemudian peristiwa selanjutnya menuliskan tentang apa yang terjadi di dalam perikop ini. Ada 4 faktor di dalamnya. Faktor yang pertama adalah imam kepala dan orang Farisi sangat khawatir bahwa Yesus akan dibangkitkan dari kubur itu. Atau tubuh Yesus akan dicuri dari kubur itu. Yang kedua, Pilatus memerintahkan, mereka lapor ke Pilatus, Pilatus memerintahkan penjaga Roma untuk menjaga kubur. Yang ketiga, batu yang besar ditaruh menutupi pintu kubur. Yang keempat, tentara Roma memeteraikan pintu kubur itu. Pertanyaan di sini adalah, mengapa imam kepala dan orang Farisi sangat khawatir dengan kubur Yesus? Karena mereka telah dengar Yesus berkata bahwa mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Kalau itu benar-benar terjadi, maka masyarakat akan lebih percaya dia daripada percaya kita. Seorang yang terlihat tidak ada kebenaran di dalamnya, menurut mereka, mengapa harus dipercayai? Jadi, suruh penjaga untuk menjaga kuburnya. Mereka berusaha untuk memintakan otoritas pemerintah untuk menjaga kuburnya. Pastikan tidak ada murid-murid yang mencuri mayat Yesus. Pertanyaan di sini adalah, kalau begitu, pastikan supaya tidak ada murid-muridnya yang mencuri mayatnya. Di mana murid-murid itu? Murid-murid itu sedang berada di ruang atas. Murid-murid itu telah menyangkal Yesus dan mereka lari meninggalkan dia. Dan tidak mungkin mereka datang untuk mencuri mayatnya. Petrus kembali menjadi nelayan. Dia katakan, kalau begini saya mau kembali jadi nelayan. Matius katakan, kalau begini saya mau kembali menjadi pemungut cukai. Dan murid-murid lain memiliki alasan masing-masing untuk meninggalkan dia. Jadi orang Farisi, imam-imam kepala, takut kalau terjadi mayat Yesus ini dikeluarkan dari kubur, maka dia akan lebih dikenal, lebih dipercaya daripada kita. Kemudian yang kedua, siapa penjaga Roma yang menjaga kubur itu? Penjaga Roma yang menjaga kubur itu adalah tentara Roma yang telah teruji dalam
medan pertempuran. Mereka itu bukan prajurit-prajurit biasa, tidak. Yang dimintakan imam-imam kepala dan orang Farisi di sini dan dikirimkan, disetujui di sini adalah tentara Roma yang teruji dalam medan pertempuran. Tentara ini bukanlah tentara biasa. Mereka adalah orang-orang terlatih, telah terbukti dalam peperangan dan memiliki postur tubuh yang kekar, berotot dan tinggi, dan sudah diandalkan dan terbukti dalam tugas. Jika mempelajari latar belakang sejarah Roma, ditemukan bahwa jika seorang tentara tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukumannya adalah kematian. Jadi, pada waktu Pilatus kirim penjaga, maka penjaga harus menjaga kubur itu dengan baik, karena bila tidak, maka akibatnya adalah kematian yang kekal. Orang-orang terpilih, mereka terlatih dengan konsekuensi tugas adalah bila tidak menjalankan tugas ini dengan baik, maka mereka akan dibunuh. Kemudian batu besar. Batu besar menutupi pintu. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Hari masih gelap. Hari Jumat adalah Jumat yang gelap. Hari Minggu adalah hari Minggu yang terang. Hari pertama dia datang. Dia temukan bahwa batu itu atau pintu kubur Yesus itu telah diambil dari kuburnya. Lukas 16 ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu yang sangat besar itu sudah terguling. Saudara sekalian, beda dengan kubur-kubur lainnya di dalam mengatur kubur Yesus ini. Mari kita lihat bagaimana caranya diatur sedemikian rupa sehingga batu itu tidak dapat digulingkan, ya. Batu sebagai pintu kubur tingginya kurang lebih 4,5 kaki atau 1 meter 37 cm atau 38 cm. Kemudian berat daripada batu itu yang menjadi pintu kubur Yesus adalah 2 ton atau 1.814 kilogram. Kemudian mereka atur batu itu dengan cara sedemikian rupa sehingga pada waktu digulingkan batu itu bukan digulingkan ke bawah, tapi untuk membukanya harus ditolak bagian atas. Artinya tidak ada manusia yang dapat menggulingkan akan batu penutup kubur Yesus. Jadi mereka bikin agak miring sedikit, kemudian dorong dia tutup di bagian bawah, buat meterai. Kalau mau buka, harus dorong ke atas. 2 ton berat batu itu. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuka kubur itu. Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Siapakah yang menggulingkan batu yang diatur sedemikian rupa sehingga batu itu tidak dapat digulingkan? Malaikat. Malaikat yang disuruh oleh Allah datang menggulingkan batu itu, kemudian mengatakan, anak Allah, keluarlah engkau, Bapamu memanggil engkau. Malaikat itu keluar. Malaikat itu memanggil dan Yesus keluar. Menggulingkan batu yang dalam rancangan manusia tidak dapat digulingkan, tetapi ada malaikat
yang disuruh oleh Yesus, disuruh oleh Allah Bapa untuk datang membuka kubur daripada Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan gambaran kemenangan atas beban dosa kita. Sebagaimana Allah menyuruh para malaikat untuk datang menggulingkan batu yang menjadi pintu kubur Yesus, di mana dibuat sedemikian rupa supaya tidak bisa digulingkan dan dibukakan. Demikian juga Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk datang mengangkat beban kehidupan kita. Apapun beban kehidupan kita, Yesus sanggup untuk mengangkatnya. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan kelegaan dari beban hidup. Ada saat di mana setan berusaha membuat sehingga kita memikul beban hidup yang tak mampu kita pikul. Namun Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk menggulingkan beban itu dan memberikan kebebasan. Apakah beban dari dosa, apakah kebebasan dari sakit, penyakit, dan penderitaan, ataupun berbagai-bagai masalah di dalam kehidupan kita. Kita dinyatakan bebas. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan kelegaan dari beban kehidupan kita, beban penderitaan, kebebasan dari kebiasaan buruk, kebebasan dari kebiasaan narkoba, kebebasan dari kebiasaan kecanduan alkohol, kebebasan dari kecanduan merokok, kebebasan dari kecanduan kepelesiran dunia. Yesus mampu mengangkat semua beban kehidupan kita. Itulah sebabnya Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam Yesus ada ketenangan dan kedamaian. Di dalam Yesus ada kebebasan dari beban-beban dosa. Kemudian yang keempat ada meterai pada pintu kubur itu. Mengapa kubur itu harus dijaga? Karena pada zaman itu ada tradisi di mana kadang-kadang orang yang mati dikuburkan bersama dengan harta bendanya. Dalam konteks itu, maka para pencuri biasanya datang membongkar kubur itu untuk mencuri mayat dan juga membawa harta. Jadi harta ditaruh di dalam kuburnya dan keadaan ini membuat sehingga pencuri datang mencuri mayat tersebut. Ada meterai pada pintu kubur itu. Dalam keadaan itu, maka dipastikan bahwa harus ada penjaga yang menjaga sehingga pencuri tidak akan mencuri mayat. Berbeda dengan kubur-kubur lain, kubur Yesus ada sesuatu yang sangat spesial, yaitu kubur Yesus ditaruh meterai. Yesus tidak punya harta, tetapi kubur Yesus sangat dijaga. Pada waktu ditaruh meterai, maka disampaikan kepada semua orang bahwa kubur ini dijaga oleh otoritas atau kuasa kerajaan Roma. Dan siapa yang datang untuk mengambil mayat ini, dia akan dihukum mati. Jaga penjagaan yang ketat, aturan yang ketat, dan tidak ada peluang untuk kubur ini dibuka atau mayat ini diambil. Tetapi sebagaimana Matius 28 ayat yang kedua, terjadi gempa bumi, malaikat turun, kemudian menggulingkan pintu atau batu yang menjadi pintu kubur Yesus ini. Yesus bangkit. Terjadilah gempa bumi hari Minggu dengan gempa bumi hari Jumat berbeda. Gempa bumi pada hari Jumat adalah gempa bumi yang menciptakan kegelapan pada Jumat Agung itu. Gempa bumi yang membawa kesedihan, gempa bumi yang mengangkat penderitaan, gempa bumi yang membawa manusia di dalam kepedihan. Tetapi gempa bumi yang terjadi pada hari Minggu adalah gempa bumi sukacita, gempa bumi yang memberikan terang, gempa bumi yang memberikan kepastian keselamatan bagi semua manusia. Seorang yang bernama Paul Meyer, seorang arkeolog, berbicara tentang pembuktian kubur Yesus ini. Dia katakan, jika semua pembuktian ditimbang dengan hati-hati dan adil, itu memang bisa dibenarkan berdasarkan catatan penelitian sejarah yang diakui
untuk menyimpulkan bahwa kuburan Yusuf Arimatea di mana Yesus dikuburkan sesungguhnya telah kosong pada hari pertama minggu itu. Tidak ada sepenggal catatan pembuktian dari penemuan sumber catatan atau epilogi atau arkeologi yang tidak menyetujui kalimat itu. Dengan kata lain bahwa para arkeolog, para sejarawan katakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari pertama. Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saya ingin ambil Maria Magdalena. Dalam kebangkitan Yesus ada 7 saksi yang berbeda. Yesus menampakkan diri kepada Maria di kubur. Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di ruang atas. Tidak ada Thomas waktu itu. Kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada Thomas di situ. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang di Danau Galilea. Kemudian selama 40 hari di atas dunia ini, Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang yang membuktikan bahwa kebangkitannya itu benar. Yohanes 20 ayat 1, hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Saya mau bicara tentang hari yang masih gelap ini dalam konteks beberapa faktor ke depan. Yohanes menulis peristiwa yang sama, tetapi menambah satu bagian yang sangat penting, yaitu sementara masih gelap. Mengapa dia gunakan kata itu? Karena dia ingin untuk menyatakan peristiwa yang terjadi hari Jumat dan peristiwa yang terjadi hari Minggu. Dia mau memunculkan keadaan hari Jumat, dia bandingkan dengan hari Minggu. Hari Jumat adalah Jumat kelabu hitam pekat, karena tangan Yesus dipakukan. Hari Jumat adalah Jumat yang mencekam karena lambung Yesus ditusuk. Hari Jumat adalah Jumat yang begitu gelap, matahari tidak bersinar, burung-burung tak bernyanyi. Hari Jumat adalah hari Yudas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus, orang Yahudi membalikan belakang mereka terhadap dia, orang-orang Roma menyalibkan dia, murid-murid Yesus meninggalkan dia. Yesus menundukkan kepalanya, kemudian meninggal dunia. Itulah Jumat yang penuh dengan kegelapan dan mencekam, tetapi memberikan terang bagi kita. Tetapi haleluya, datang hari Minggu. Pada hari Jumat murid-murid Yesus sedih, sakit hati, takut, tak berdaya. Pada hari Jumat pengharapan mereka hancur, seperti gelas yang dilemparkan ke tembok dan hancur berkeping-keping dan berantakan. Petrus sebagai nelayan mengatakan, sekarang aku kembali menjadi nelayan. Matius telah meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai dan katakan, aku akan kembali sebagai pemungut cukai. Seorang wanita yang lain bernama Maria Magdalena berada di sana. Maria Magdalena seorang yang reputasinya rendah, yang telah menemukan kasih karunia Allah. Dia temukan kasih Yesus yang tidak cinta diri. Dari dirinya Yesus mengeluarkan setan-setan. Apakah yang harus dia lakukan karena Yesus telah mati? Di dalam Yesus dia temukan hidup baru. Di dalam Yesus dia memiliki tujuan baru untuk selama-lamanya. Tetapi sesudah kegelapan matahari kembali terbit. Pada hari Jumat mereka katakan dia meninggal. Mereka melihat tubuhnya yang hancur, berlumuran darah dan tidak berdaya. Itulah saat terakhir Maria Magdalena melihat tubuhnya dipakukan di salib, dicambuk, darahnya menetes dari tubuhnya. Dia memalingkan wajahnya dari Yesus dalam sebuah tangisan kepedihan yang begitu dalam. Maria tidak mampu melihat tangan Yesus yang dipakukan dan darah yang mengalir. Dia tidak sanggup melihat lambungnya ditusuk. Dia tidak mampu melihat tubuh Yesus yang terluka dan berlumuran darah. Hari-hari terakhir telah dilalui dengan penuh tekanan hidup, duka cita dan kepedihan. Tetapi coba perhatikan Maria Magdalena sekarang ini pada hari Minggu. Pada waktu dia mendekat ke kubur Yesus, dia melihat bahwa penutup kubur Yesus itu telah digulingkan.
Dia masuk ke dalam kubur yang kosong itu. Dia bingung, dia kecewa, dia sedih, tak berdaya. Sementara dia menangis, dia berpikir bahwa ada penjaga kubur. Dia melihat seorang datang dan katakan kepadanya. Dia katakan kepadanya, di mana tubuh dari Tuhanku? Kemudian dia mendengar suara Yesus berkata, Maria. Dia tahu suara itu, pasti suara Yesus. Dan pada waktu dia bertemu Yesus sesudah kebangkitannya, segala sesuatu berubah. Sesudah penderitaan dan duka cita datanglah suatu kegembiraan. Sesudah kematian datanglah kehidupan. Sesudah kekecewaan datanglah pengharapan. Ada harapan di hati, senyum di wajah. Karena Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Maria dan murid-murid Yesus, ada saat di mana kita dihadapkan kepada Jumat yang gelap. Kita dihadapkan kepada hari-hari hidup yang penuh pergumulan, kelihatan begitu gelap di dalam kehidupan kita. Tetapi pengalaman Maria Magdalena menunjukkan bahwa ada saat di mana semua ini akan berakhir karena kuasa daripada kebangkitan Yesus. Jumat yang gelap, minggu yang terang, Jumat yang membingungkan, minggu yang memastikan, Jumat dalam pergumulan, minggu dalam kemenangan, Jumat dalam penderitaan dan duka, minggu dalam sukacita dan penghiburan, Jumat dalam ketidakberdayaan dan kesengsaraan, Jumat minggu dalam kelepasan dan kebahagiaan, Jumat dalam kemalangan, minggu dalam keberuntungan, Jumat dalam dosa, minggu dalam kebenaran, Jumat kematian kekal, minggu hidup yang kekal. Misteri dari kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, mengapa dia menampakkan diri lebih dahulu kepada Maria? Mengapa tidak kepada Petrus yang sekali berkhotbah 3.000 orang baptis? Mengapa tidak kepada Yakobus, pemimpin gereja Kristen pada saat itu? Mengapa tidak kepada Yohanes, murid Yesus yang dikasihi, yang menulis buku Wahyu? Tetapi mengapa kepada Maria? Karena ada perbedaan di antara mereka. Maria sangat membutuhkan kehadiran Yesus di tengah-tengah hidupnya. Maka Yesus datang lebih dahulu kepada dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang di tengah-tengah kehidupan kita. Bila kita merasa sangat membutuhkan dia, misteri salib mengatakan bahwa siapa yang merasakan kebutuhan terhadap Yesus, maka Yesus akan datang kepada dia. Dalam beberapa menit ini saya ingin bahas 3 kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Kebangkitan Yesus akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Itulah sebabnya Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus sudah bangkit, maka dia akan mempedulikan engkau, percaya saja. Percaya kepada dia. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan apa yang kita percayai, Allah akan memberikan kepada kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku. Dengan tangan kananku ia membawa kemenangan. Percaya pada waktu virus corona datang dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Pada waktu virus dosa datang di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus. Dia akan memberikan kesanggupan untuk kita tinggalkan. Pada waktu kita dihadapkan kepada penderitaan sakit penyakit. Dan berbagai kemalangan hidup lainnya. Percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk menolong kita. Kemudian bagian yang terakhir. Setiap kali Yesus berhadapan dengan orang mati dan penderitaan, selalu menang. Artinya bahwa di dalam dia ada kemenangan atas masalah-masalah hidup kita. Apapun masalahmu saudara sekalian, ada kemenangan di dalam Yesus. Apapun problemamu, ada kemenangan di dalam Yesus. Apapun pergumulan kehidupanmu,
ada kemenangan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah jawaban atas setiap masalah kita. Kita tidak dapat mengerti dengan sesungguhnya kecuali pada waktu kita diselamatkan di sepanjang masa kekekalan, lalu kita akan belajar dan memahami misteri Kristus di dalam kehidupan manusia. Dia telah datang untuk menjawab misteri penderitaan sampai pada kematian. Kita bisa mengerti penderitaan dan kematian itu dengan sempurna pada waktu kedatangan Yesus. Seringkali kita bertanya, mengapa harus dia meninggal? Mengapa kena ini? Mengapa ini? Mengapa? Semua mengapa ini akan terjawab pada waktu kita duduk bersama-sama dengan dia di dunia yang baru. Saudara akan mengerti dengan sesungguhnya karya keselamatannya bagi manusia pada waktu kita diselamatkan. Pertanyaan aplikasi pada siang hari ini adalah, sudahkah saudara menerima dia sebagai juru selamat pribadi? Sehingga dia mampu mengangkat beban kehidupanmu. Sehingga dia mampu memberikan hari yang cerah di dalam hidupmu. Sehingga dia mampu menghindari hambatan-hambatan di dalam kehidupanmu. Bagi mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, hari ini penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus menjadi bagian di dalam kehidupanmu dan engkau menang dalam perjalanan imanmu. Bagi mereka yang belum, masih ada kesempatan bagi saudara sekalian untuk membuat keputusan. Mari datang kepada Yesus. Di dalam Yesus ada kuasa penyelamatan. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Dan untuk mempelajari misteri daripada karya keselamatan Yesus, saudara akan belajar bersama-sama dengan Tuhan dari masa kekekalan sampai masa kekekalan pada waktu kedatangan Yesus. Biarlah Allah yang memiliki firman ini akan memeteraikan di dalam kehidupan saudara sekalian. Dan biarlah saudara, mari bawalah kehidupan kita, serahkan kepada Dia. Karena di dalam Dia akan memberikan jaminan kelepasan dari setiap beban kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami peroleh pada saat ini. Dalam segala keterbatasan kami belajar tentang salib, misteri keselamatan yang Tuhan berikan. Hamba-Mu mohon kiranya apa yang kami pelajari, Tuhan sempurnakan di dalam pemahaman kami untuk dapat memahami siapa sesungguhnya Tuhan dan memiliki Yesus sebagai juru selamat pribadi. Hamba-Mu juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi melalui upacara baptisan. Tuhan kiranya meteraikan keputusan mereka sampai pada waktu dibaptiskan, dan kiranya iman mereka tetap teguh sampai diselamatkan. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera, berkat surga akan mengikuti kehidupan kami semua, sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.